Hai guys, ini aku mau cerita sesuatu dengan kalian tentang dunia per FB Pro1 ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian dimanapun kalian berada. Ini ya, hal-hal yang sering terjadi ketika kita upload konten di FB Pro itu tidak menutup kemungkinan satu saat kalian bakal mengalami yang namanya spam, atau bisa jadi kalian mengalami pelanggaran atau tameng merah ya. Kalau spam itu sifatnya mungkin konten-konten kita itu nggak bakal ada nilainya, karena itu termasuk spam ini. Bisa berupa kayak mungkin obat-obatan, gambar obat, gambar olahraga yang terlalu ketat, terus gambar yang menampilkan kayak menurut dia itu vulgar. Sebenarnya tuh kadang gini loh ya, anehnya itu kayak temenku kemarin itu akunnya tak cek atas nama akunnya bla 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 ya, dia itu menurutku kontennya tuh bagus, lucu, mendidik ya, gini ya, pokoknya lucu gitu loh ya, nggak terlalu vulgar juga. Dia cuman pakai kostum Power Rangers pink sama temannya pakai baju Power Rangers merah. Kalian tahu kan ya konten-konten dia. Kalau menurut aku konten dia itu lucu, aku sendiri kalau lewat tuh terhibur gitu loh ya, dan menurut aku itu kontennya nggak vulgar gitu ya. Tapi pas kemarin dia itu upload, tak cek ini akunnya kena pelanggaran atau spam karena kontennya dia yang pakai kostum itu spamnya itu ketelanjangan. Kan lucu ya, dia kan nggak telanjang ya, itu kontennya lucu loh itu menurutku. Dan dia juga nggak ngeliatin bodinya dia atau gimana, enggak ya menurut aku. Dan justru ada konten kreator yang memang dengan sengaja menampilkan ya sebagian dari tubuhnya, mungkin juga sering lewat di beranda kalian ya, itu justru tidak kena spam. Nah, aneh kan di sini ya. Jadi poinnya tuh di sini. Terkadang itu teman-teman kalau nggak suka itu dilaporin gitu loh. Ya kita kan sesama konten kreator ya, kita juga masih berjuang di jalur yang sama. Kalau sekiranya kalian itu emang nggak suka, ya udah skip aja gitu loh, nggak perlu dilapor-laporin gitu, biarkan Meta sendiri yang nilai kayak gitu ya. Jadi selama dia nggak ngajarin ketelanjangan di depan kalian, juga nggak terlalu vulgar, ya nggak usah dilaporin lah gitu loh, karena sama-sama berjuang gitu. Justru yang kalian tuh aku paham banget, cowok-cowok tuh sukanya tuh yang kayak gimana, itu sukanya justru yang vulgar, yang sedikit terbuka itu mereka malah suka. Meta juga suka. Nah ini loh, Meta juga suka, aneh toh. Tapi konten-konten yang lucu, yang kadang pakai kostum-kostum itu justru dilaporin ketelanjangan. Aneh menjenan menurutku. Dan juga ada lagi nih konten aku yang kemarin ya, ini aku juga kena spam, entah berapa hari ini, bakalan 90 hari lagi mungkin ya. Itu juga di spam semuanya, di spam. Katanya diet ketat, ngajarin kita buat gak makan, dan aktivitasnya membahayakan katanya, bisa berakibat orang itu kayak nggak makan gitu loh kan, diet ketat gitu intinya. Nah itu kan ya lucu ya, itu kan padahal olahraga ya, dan bajunya juga baju olahraga juga ya seperti itu gitu. Nggak ada yang komen di postingan aku, mungkin kamu bajunya terlalu vulgar. Kalau menurutku enggak, yang dimaksud ada yang lebih vulgar gitu loh, dan dia nggak kena spam, dan masih oke aja dia kontennya kayak gitu. Dia juga gajinya malah lebih banyak gitu ya. Jadi bukan karena itu. Meta emang senengannya rada nyele ya guys ya. Terus gimana sih langkah-langkah kita ketika akun kita kena spam seperti itu ya? Aku kan udah berkali-kali. Kalau yang pelanggaran sampai nggak gajian itu aku dua kali ini. Itu 90 hari ya kemarin. Ya santai aja gitu, kita ngonten seperti biasa aja, tetap seperti biasa dilakuin aja. Nanti lama-lama setelah 90 hari akunnya akan kembali pulih kembali ya.
Terus untuk yang spam-spam itu, kalau spamnya kontennya bisa dihapus, ya dihapus aja. Kalau mbak ini kontenku sudah stop neng ngisor nggak bisa dihapus, ya apa sih? Sebenarnya ada cara buat menghapus itu, kalian download Meta Business Suite, itu nama aplikasinya ya. Kalau sebenarnya sih paling gampang tuh dibukanya lewat laptop ya, tapi kalau nggak punya laptop kita buka manual lewat Meta Business Suite. Itu nanti di kolom dukungan kalian bakal lihat laporan-laporan yang postingan-postingan kalian yang kena spam. Nah itu kalian hapus aja kalau bisa dihapus. Kalau nggak bisa dihapus ya udah biarin aja, nanti lama-lama akunnya juga akan pulih, karena ibaratnya ya itu kan kesalahan kita di masa lalu gitu loh, dan kita sudah dapat punishment dari kesalahan itu, jadi nggak perlu kok kita harus ngapus semua satu persatu, tuh nggak perlu, udah biarin aja gitu loh, santai aja. Nah ini buat kalian yang sedang berjuang di dunia meta, yang baru konten, semangat aja, udah upload aja. Yang pertama itu tingkatkan viewernya dulu, tingkatkan jumlah penayangannya dulu, nanti lama-lama itu follower akan ngikut gitu ya. Jadi yang pertama kalian pikirkan tuh ningkatin jumlah viewernya dulu. Nah tipsnya gimana, ini kita kan dibekali dengan AI juga ya, jadi ada yang namanya aplikasi AI, itu bisa kalian gunakan. Jadi nggak melulu harus foto asli. Mbak dulu kan ada harus konten asli ini ya. Iya, konten asli itu maksudnya konten milik kamu sendiri, bukan konten milik orang lain. Jadi kayak gitu ya. Kalian pakai aja itu aplikasi yang kayak download editor video, kalian pakai aplikasi AI untuk edit gambar, sah-sah aja. Dan ini mbak, itu kan nanti viewer kita jadi subscriber kita jadi kayak tertipu loh mbak, aslinya orangnya jelek pas ketemu gitu ya, pas di foto wayu gitu. Nggak apa-apa, itu memang filter diciptakan buat kalian gitu loh, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kan cuan gitu loh ya. Nggak usah merduin kata-kata orang selama kita nggak ngeganggu mereka, nggak ngeganggu konten mereka, kayak gitu aja. Selamat berjuang dan selamat pagi, dah itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang sedang nonton. Semangat aja, selamat berjuang, selamat pagi, sehat selalu, bye bye, assalamualaikum.